Halo semuanya, selamat datang di podcast Balada Kehidupan. Bareng gua Fahmi Aji Fadroji yang menjadi host Balada Kehidupan. Nah, sebelumnya mohon maaf banget buat kalian para pendengar podcast Balada Kehidupan. Orang jarang banget upload, bukan jarang bahkan ya jarang sih, jarang bahkan 2 bulan terakhir nggak upload karena ada beberapa kesibukan. Satu lain hal ternyata jadi konten kreator, asik konten kreator dipanggilnya bro. Nggak ya, ya anggaplah jadi podcaster atau konten kreator sambil mencari cuan untuk kehidupan sehari-hari ternyata sulit banget gitu. Membagi waktunya itu sulit. Kenapa sulit? Karena ya kalian ngerti lah gitu ya, kalau yang bekerja gitu, apalagi kerjaannya tuh numpuk terus gajinya dikit gitu ya. Itulah keresahan menjadi seorang guru gitu kan. Gajinya dikit, kerjanya besar. Kalau salah, gajinya dipotong. Guru, 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 digugu, ditiru. Gak. Kok jadi curhat gitu ya. Tapi di sini juga orang pengen jadi kayak berbagi pengalaman yang dimana pada bulan-bulan ini eh, anak-anak kelas 12 khususnya gitu ya, yang SMA itu udah pada lulus dan akan melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Dan di sini orang pengen ngebahas tentang masalah perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Meskipun orang bukan di anak perguruan tinggi negeri, tapi ada beberapa mungkin yang bisa dibagi pengalamannya, bukan lebih ke pengalaman perkuliahannya sih sebenarnya ya kawan-kawan. Cuman di sini kayak pengalaman dari mulai orang ujian senam PTN dulu waktu zaman dulu 2016 gitu ya. Wah, kelihatan tua banget gitu. Iya nggak apa-apa, senam PTN, SBMPTN sampai ujian mandiri pun orang lalui dan ya pada akhirnya orang keterima di swasta gitu dan itu nggak apa-apa. Ya pengen bagi-bagi pengalaman aja gitu. Meskipun mungkin di episode-episode sebelumnya dari season 1, season 2, season 3 mungkin tentang perguruan tinggi ini ada banyak tentang SBMPTN, tentang senam PTN, tentang perkuliahan mungkin ada. Kalau kalian misalnya mau denger ke episode-episode sebelumnya ya boleh aja gitu. Dan kita awali dari pertama orang lulus kuliah anjay. Lulus kuliah sih, lulus SMA gitu. Jadi dulu tuh kalau kenapa deh gini dulu deh. Kenapa sih orang pengen berbagi pengalaman ini? Karena orang melihat adik-adik kelas yang orang lihat gitu, alhamdulillah orang masih apa ya, bisa bersilaturahmi dengan adik-adik kelas biar kelihatan muda gitu kan. Melihat adik-adik kelas yang melihat instastory-nya atau di WhatsApp story-nya kayak gagal PTN dan lain-lain, kayak ambis banget gitu kan untuk masuk perguruan tinggi negeri gitu. Bagus gitu untuk ambis. Kayak yang sedih ketika dia gagal, sedih banget gitu, kayak ini jalan terakhirku gitu, kayak aku kalau nggak masuk ke sini sedih banget gitu. Kayak aku nggak mau kuliah di swasta gitu. Hei Anda yang nggak mau kuliah di swasta, nggak apa-apa, sama aja kuliah di swasta dan negeri itu cuman beda dosen, beda rektor doang sama nama univ sih gitu kan. Nah, ulang juga pernah ngalamin kayak gitu dari mulai SNMPTN, SNPTN yang dimana di SNPTN itu alhamdulillah orang bisa daftar di SNMPTN dan memilih kalau kalau waktu itu unit du, 3 universitas kalau di zaman orang tuh bisa daftar dan orang tuh daftar ke UPI, Unpad dan Unsil, Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Nah, di Unpad orang ngambil antropologi sama psikologi kalau nggak salah. Terus di UPI itu ngambil MRL sama psikologi juga kalau nggak salah. Ya, terus di Unsil itu ngambil apa ya di Unsil? Pendidikan pokoknya, ngambil pendidikan tapi lupa lagi jurusannya apa. Nah, berharap lah kan di situ Senam PTN nih jalur undangan nih gitu. Teman-teman yang lain yang bisa daftar Senam PTN dan yang udah bisa daftar Senam PTN mempersiapkan untuk SBMPTN. Wah, mereka pesimis. Wah, saya mah optimis nih, optimis prime, optimis banget biar bisa apa bukan optimis banget akan masuk di jurusan jalur undangan gitu kan. Wah, optimis gitu kan. Sampai pada akhirnya hari di mana orang bisa ngebuka jadwal buka senam PTN gitu. Di sana orang masih inget orang ke sekolah bareng temen gitu.
ngambil ijazah atau ngambil apa lupa. Oh, ngambil surat kelulusan. Surat kelulusan karena orang nggak ngirimin alamat rumah gitu. Ngambil surat kelulusan ke sekolah tepat pada pukul 1 atau pukul 2 gitu dibuka gitu. Kan kalau dilamain langsung server down gitu. Nah, di situ langsung orang buka gitu. Cek dengan masukin nomor ID-nya sama passwordnya, dan di situ tertulis mohon maaf. Kalau nggak salah nggak mohon maaf deh, kayaknya masih kasar deh, SBMPTN Anda dinyatakan tidak lulus gitu. Anjay gitu. Terus di sebelah-sebelah di sekolah kan masih ada anak-anak lain juga gitu yang barang-barang ngebukanya, dan yang di pinggir orang pada lolos dan orang enggak. Anjay, apa ini, mengapa aku tidak bisa lolos gitu kan. Udah situ pulang ke rumah, di rumah sedih banget gitu kan, kayak ngebuka lagi, ngecek lagi, buka lagi, ngecek lagi, ngemastiin bahwa itu tuh kayak ngemastiin bahwa itu tuh bohong gitu. Itu tuh bohong kalau orang nggak bisa lolos universitas negeri manapun gitu. Dan ya pada akhirnya pada pukul 4 atau pukul 5 gitu kan, ngechat Gali podcast Balada Kehidupan juga, dan Morgan yang pernah jadi tamu juga di podcast Balada Kehidupan. Bro, lah lulus tuh, bro lulus gak gitu kan. Enggak. Ya udah kumpul di rumah Gali lah. Ya udah galau ke rumah Gali lah, kita tuh OTW ke rumah Gali, di rumah Gali kita galau bersama. Anjir gitu kan. Kok bisa sih nggak lulus kita gitu kan. Padahal kan ya rajin gak rajin amat, pinter gak pinter amat gitu kan. Karena mungkin karena sudah berharap lebih, jadi kan ekspektasinya ini kan. Sambil ngudut barang gitu kan. eh Sedih gitu kan. Nggak nangis sih, cuman kayak nyanyi lagu-lagu galau dulu tuh, kayak lagunya siapa ya, kayak lagu Ya Sudahlah Bondan gitu. Ketika mimpimu begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah gitu kan. Itu tuh karena itu tuh pas dapet SNMPTN itu bareng-bareng gitu kan, nggak, jadi sedihnya pun harus bareng-bareng gitu kan. Udah larut berlarut gitu kan, udah bisa. Oh, UPI itu Perancis, di UPI itu Perancis bukan sekolah Perancis, BK sama MRL. Nah itu kalau di UPI, maaf salah tuh tadi, baru ingat. Nah udah udah galau-galau bareng, sedih juga gitu kan. Cuman zaman dulu tuh belum ada Instastory sama story WhatsApp. Dulu musimnya lain gitu kan, belum ada gitu kan, jadi belum bisa galau-galauan, paling di Twitter juga udah nggak main gitu kan, galau bareng gitu kan, stres bareng, cuman nggak ada kayak mental gitu kan, ada trust isu tentang pendidikan gitu kan. Udah lalu orang ikutan SBMPTN dengan segala persiapan yang udah orang siapkan gitu, dan eh buat for your information aja, for your information gitu. Orang itu dulu SMA anak bahasa. Jadi kalau mau ikutan SBMPTN atau ujian masuk perguruan tinggi, itu orang harus masuk ke kelas IPS, gak bisa kelas IPA juga. Dan yang jadi bebannya itu adalah kita, ini curhatan anak bahasa sih sebenarnya. Kita itu udah mah di kelas bahasa, nggak belajar ekonomi dan lain-lain di IPS ya, yang ada pelajaran IPS, tapi SBMPTN harus masuk ke IPS gitu, dan itu menurut orang tidak adil gitu. Menurut orang kenapa tidak adil ya, karena kita udah capek-capek 3 tahun, dulu kurikulum 2013 itu kelas 1 udah masuk jurusan, capek-capek 3 tahun masuk kelas bahasa, tapi saat masuk ujian perguruan tinggi harus IPS gitu kan. Itu nggak adil banget menurut orang. Dan alhamdulillahnya sekarang di sekolah itu udah nggak ada kelas bahasa, jadi aman-aman aja, cuman sangat disayangkan banget lagi nggak ada kelas bahasa gitu. Nah, ikut belajar tentang ekonomi, tentang statistik, statistik ada nggak ya, nggak tahu, lupa. Pokoknya tentang yang ada IPS-nya lah. Kalau di bahasa itu ada antropologi, kalau di IPS itu sosiologi. Cuman itu doang yang ketulungan gitu. Sama matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris lah gitu ya. Sisanya blank banget gitu. Orang waktu itu masih ingat di SMA Taman Siswa Bandung, berangkat bareng juga sama Gali. Waduh, Gali sangat bestie sekali ya. Datanglah SBMPTN di sana, ternyata ada temen juga SMA yang sama di sana.
Mengisi dengan harapan kalau dulu itu zaman orang kalau kita ngisi ngebulletin satu terus salah itu -1 nilainya. Jadi lebih baik jangan diisi nggak dapat poin. Dan orang di sana banyak yang ngisinya karena takut di minus. Sebenarnya itu kesalahan orang juga sih. Padahal kenapa isi aja dulu siapa tahu benar enggaknya kan gimana nanti gitu. Dan ya pada akhirnya ngebuka DSBMPTN orang masih daftarnya itu ke Unpad sama ke UPI. Kalau UIN tambah UIN, UIN psikologi, Unpad masih antropologi, UPI kalau nggak salah MRL, kalau nggak MRL BKD kalau nggak salah. Daftar, udah dan dibuka itu waktu bulan puasa. Ulang masih ingat itu bulan puasa karena itu ada acara pramuka itu lagi pelayanan arus mudik di stasiun Cicalengka. Di sana ada senior-senior juga gitu kan, senior-senior pramuka, kakak-kakak pramuka lain yang, "Hang gimana nih SBM kayak dibukanya jam 5 waktu itu sore kalau saya pasti sore banget deh pembukaan itu SBM jam 3 jam 5 gitu. Hang gimana Hang? Ya, buka bareng-bareng jam 3 tepat buka bareng-bareng yang asalnya orang semangat banget buat ngebantuin masyarakat gitu, masyarakat Indonesia yang saya cintai gitu kan. Uh, Terus dibuka bareng-bareng SBM, PTN dan lain-lain. Pas dibuka merah lagi. Di situ orang jujur pengen nangis banget gitu tapi tahan tapi cuma jadi lemes gitu kayak Tuhan ya Allah kok nggak lulus lagi gitu kan. Tapi ya mengakui juga gitu ngisinya seada-adanya gitu kan tapi kok bisa nggak lulus gitu kok merah terus dilihatnya bareng-bareng gitu kan ada rasa malu juga gitu pas dilihatnya bareng-bareng terus gak lulus ya ya mereka ngesabar-sabarin sih sebenarnya sabar ya Hang gitu mungkin bukan yang ini jalannya ya dan lain-lain lah gitu ya tapi sedih banget gitu overthinking mungkin itu disebut overthinking dulu ya kalau udah ada aware terhadap mental gitu kan kayak gitu tapi orang coba untuk berteguh diri lagi gitu kan. Mencoba untuk ujian mandiri yang orang ikuti waktu itu ada sebenarnya ada Unpad, UPI, UIN tapi yang orang ikuti UPI sama UIN. Yang Unpad enggak kenapa? Enggak ngambil Unpad pertama D3 enggak S1 terus ada terus jurusannya emang enggak sesuai yang orang pengen gitu. Dan pada saat itu orang coba untuk ujian mandiri dengan kesedihan yang berkalut juga gitu kan. Teman-teman yang SBMPTN pada lolos gitu kan banyak yang lolos juga gitu cuman orang doang yang ya orang sama teman-teman yang beberapa teman yang nggak lolos gitu dan nggak kumpulan sih cuman jadi lemes aja gitu di stasiun gitu kan niat ngebantu jadi diem dulu ngelamun ngelamun gitu kan dan lain sakit banget sih emang sakit banget sih nah terus abis itu orang ikutan ujian mandiri di UPI Cibiru di UPI tempatnya di UPI Cibiru terus di UIN juga dan di tololnya orang pas di UPI gitu kan pas di UPI tololnya itu orang dapat apa ya kayak gini ada beberapa statement dari kakak kelas yang emang tolol juga itu kakak kelas kasih statement ke orang kalau kamu ikutan ujian mandiri itu kamu pasti auto lolos apalagi di Universitas UPI katanya gitu ini bukan menjelek-jelekan UPI ya Universitas UPI ya oke lah gitu kan ketika UPI itu orang jadi percaya diri dong kalau nggak usah bukan nggak usah belajar ya belajarnya secukupnya aja deh gitu kan yang penting orang belajar gitu nah belajar secukupnya nggak terlalu ekstra banget belajarnya dan pada hari H bisa ngisi cuman ternyata nggak lulus yang lulus saudara orang jadi daftar ujian mandiri ke UPI itu orang bareng saudara orang gitu. Nah orang yang nggak lulus saudara orang yang lulus gitu dan beda banget lah saudara orang yang sudah mempersiapkan segala sesuatu hal dengan orang yang menyiapkannya biasa-biasa aja gitu di UPI dan ternyata omongan kakak kelas itu geblok banget gitu kan yang jadi orang tuh salah juga gitu dan orang nggak masuk UPI di UPI juga orang masih kekeh gitu kan maksudnya BK Perancis tambah bahasa Inggris kalau nggak salah 3 jurusan kalau nggak salah dan itu kekeh banget dan nggak apa ya nggak bisa gitu
nggak bisa masuk juga gitu, udah ujian mandiri juga gitu, dengan harapan bahwa kalau ujian mandiri mah udah auto masuk gitu, padahal enggak gitu. Bangsat banget itu emang. Jadi kayak anjir gua ditipu sama kakak kelas, nyalahin kakak kelas, mengkambing hitamkan kakak kelas gitu. Padahal salah di orangnya juga gitu, nggak belajar dengan keras gitu. Nah, habis dari UPI, karena UPI kalau nggak salah ujian mandirinya cuma sekali deh kalau nggak salah. Orang coba ke UIN, di UIN orang, oh di UIN juga orang dapat span petekin. Nah, di span petekin itu sama jalur undangan, cuman lulusannya itu UIN, bukan UIN, Universitas Islam semua gitu. Iya, Universitas Islam. Nah, di sana kalau span petekin orang ngambil psikologi juga, ngambil bahasa Inggris dan nggak lolos. Udah span petekin juga nggak lolos gitu. Span petekin nggak lolos, senam PTN juga nggak lolos gitu kan. Nah, cobalah untuk jalur mandiri, ujian mandiri di SP SBPTKIN dulu deh, SBM khusus ini dulu, nggak lolos juga, ngambil jurusan yang sama, terus ujian mandiri. Nah, ujian mandiri orang ikut 2 kali. Yang pertama ikut ujian mandiri yang sarjana S1, yang kedua itu diploma. Nah, di UIN yang sarjana S1 itu orang merasa bisa banget nih ngisinya dan lain-lain gitu. Yang nggak bisa itu cuma satu guys, Arab Gundul. Waduh, orang nggak expect banget kalau di UIN, nggak expect banget kalau di UIN tuh bakal ada Arab Gundul gitu. Kenapa sih harus ada Arab Gundul, Tuhan, gitu kan, ya Allah, gitu. Kenapa harus ada Arab Gundul? Dan itu nggak semuanya nggak ada isi Arab Gundul, karena nggak bisa banget gitu. Mau ngasal pun kayak nggak yakin gitu. Jadi disitulah letak kesalahan orang ketika orang UMPTKIN gitu. Nah, oh UMPTKIN nih Sunna itu. UMPTKIN, nah setelah UMPTKIN itu selesai, ya udah pasti auto nggak lolos dong, orang udah yakin gitu. Ah udahlah nggak auto lolos ini mah. Nah, lalu ikutan UIN-nya. UIN Sunan Gunung Jati. Kalau nggak salah ambil diploma bahasa Inggris, nggak tahu diploma bahasa Inggris, pokoknya diploma deh. Nggak ada yang sarjana deh kalau nggak salah yang UM itu. Nah, ikutan di situ orang berharap banget karena orang sedikit-dikit belajar bahasa Arab Gundul gitu, dan udah ngisinya bisa juga Arab Gundul, cuman berapa poin sih sebenarnya, cuman 5 poin gitu. 5 soal yang bisa keisi, sisanya enggak Arab Gundul, terus isi yang lain dengan harapan juga bisa lolos, dan pada akhirnya tidak lolos lagi gitu kan. Anjir gitu kan. Sedih lagi, balik lagi sedih lagi gitu. Nah, setelah itu orang ditawarin lah gitu. Mau kuliah tahun sekarang atau nanti gitu. Kalau nanti ya ikut les musik lah gitu dan lain. Udah orang memilih untuk kuliah gitu, cuman orang bingung kenapa, karena orang nggak, salahnya orang gitu, ketika orang masa SMA itu nggak nyari-nyari tentang perguruan tinggi gitu, yang negerinya yang mana aja, bukan, jadi yang hanya yang orang tahu tuh yang terkenal terkenal aja gitu perguruan tinggi negerinya, kayak UPI, Unpad, ITB, UGM, UI dan lain, padahal masih banyak PTN-PTN Unsil, PTN-PTN yang negeri yang banyak kayak Unsika dan lain-lain gitu, cuman orang mau tahunya dikit gitu. Dan akhirnya orang nyari-nyari yang swasta, dapatlah Unisba gitu. Kenapa ke Unisba itu? Orang ngambilnya pengen psikologi. Nah, ini ketololan orang lagi juga sih. Ketololan orang di Unisba itu H-1 sebelum tes, pretest gitu atau ya pretest kalau nggak salah, orang ada kegiatan pramuka. Gila banget sih. Habis pretest itu orang, wah pas datang terus pagi-paginya hujan deras banget itu dari pagi, gila, mau naik motor kagak bisa, mau naik kereta bakal telat, yang pada akhirnya nyewa mobil diantarin sama saudara gitu kan. Gila itu hujannya dari jam 6 pagi, dari subuh lah. Dari subuh nggak henti sampai jam 8-an lah, sampai nyampe Unisba pun belum berhenti gitu. Di situ orang datang telat, udah telat pretest, gak tahu tempat, terus ditambah flu dan lain-lain gitu kan. Orang gak fokus jadinya ngerjain pretest, banyak salahnya,
karena orang ngambilnya psikologi sama BK, gak tau BK kalau psikologi gitu kan, jadi ada pretestnya dulu. Dan di situ orang kayak sedih banget gitu, kayak anjir kok orang kayak gini sih, orang nggak mempersiapkan dengan baik lagi gitu. Nah ini Unisba loh swasta gitu, tapi kok nggak bisa mempersiapkan yang lain gitu. Udah pretest coba nggak lancar, orang sedih banget di situ. Lalu tesnya ujiannya mandiri, dan anjir di situ orang pede sih di situ, cuman dari pretestnya nggak pede gitu. Dan di swasta pun orang nggak lolos gitu untuk jurusan psikologi gitu di Unisba, Bray gitu, di Unisba orang nggak lolos gitu. Dan itu sangat anjing gitu kan, anjir gue kayak bodoh-bodoh banget ini, gue ini siswa apaan, bodoh banget, ke swasta aja nggak masuk gitu. Kayak kayak menyalahkan segala sesuatu hal gitu. Kalau ini mungkin overthinking atau apa gitu kalau zaman sekarang disebutnya, kayak ya Allah gini aja kagak bisa orang gitu kan, masuk negeri kagak bisa, masuk swasta aja kagak bisa gitu. Sedih banget gitu, kayak dunia tuh kayak nggak berpihak banget sama orang gitu, kayak alam semesta juga nggak berpihak pada orang gitu. Orang jengkel dengan segala, kepada diri orang sendiri orang jengkel, kepada orang lain gitu. Dan orang pun nggak bisa gitu kalau orang nge-gap year gitu kan. Dan anjir itu sakit banget itu, asli asli sakit banget ketika orang udah mencoba segala sesuatu hal, dari senam PTN, senam PTKIN, UM PTKIN, UM UPI, SBMPTN, terus tes tes di Unisba yang swasta gitu, yang swasta yang katanya bakal auto lolos juga gitu kan, yang penting ada duit buat bayar SPP dan lain, tetap gak bisa gitu. Dan itu yang membuat orang kayak sedih banget, kok orang bisa termakan oleh omongan-omongan orang lain. Yang pertama omongan orang lain yang katanya UPI kalau udah ujian mandiri auto lolos, terus masuk swasta mah gampang, nggak usah serius-serius amat ngisinya gitu kan. Dan orang terbuai dengan kata-kata mereka gitu, dan pada akhirnya mereka pun gak nolongin kita juga gitu. Yang nolongin kita ya diri kita sendiri juga gitu, yang bisa kita nge-build kita jadi hebat lagi, kita jadi ingin belajar, kita mah ingin masuk PTS dan PTN gitu. Dan poinnya di sini orang sebenarnya ini udah cerita banyak tapi poinnya nggak dapet mungkin ke kalian, cuman poin yang orang pengen sampaikan itu adalah sesedih-sedih apapun kalian nggak masuk PTN gitu kan, dan orang pun pada akhirnya masuk swasta juga, swasta Unpas dan Uninus gitu kan, lah kok dua gitu kan. Ada cerita lagi gitu. Menurut orang gitu, ketika kalian ingin, ketika kalian yang ikut ujian terus kalian udah berusaha semaksimal mungkin, terima kasih banyak gitu. Kalian udah memaksimalkan diri kalian untuk mencoba tes di universitas negeri gitu kan, yang kalian kalian bisa gitu. Karena memang sulit banget ya untuk belajar, apalagi dengan penuh tekanan kalau kita harus masuk negeri, masuk negeri, masuk negeri, biar misal kalau yang ini biar masuk gratis dan lain-lain gitu kan. Tapi pada akhirnya kita nggak bisa masuk gitu, nggak bisa masuk ke negeri, dan kita sedih, kayaknya aku bodoh dan lain-lain gitu. Orang pun pernah merasakan hal itu, tapi kalian udah berjuang loh gitu. Kalian udah berjuang, kalian udah bisa semaksimal mungkin yang kalian lakukan gitu, dan kalian harus berterima kasih pada diri kalian yang udah seperti itu. Karena kenapa? Jangan menyalahkan diri kalian juga gitu. Karena mungkin bukan jalannya di situ. Dan kuliah pun gak harus negeri kawan-kawan. Kuliah pun gak harus selalu melulu negeri gitu. Karena gak banyak juga yang lulusan negeri yang bisa dapat pekerjaan yang layak juga gitu. Karena tetap pada akhirnya itu mau kalian kuliah dimanapun, mau di negeri ataupun swasta, pada akhirnya ya orang dalam gitu. Enggak dong. Pada akhirnya skill kita juga yang bakal diasah. Percuma kita masuk negeri mati-matian tapi pas kuliah atau skillnya kita nggak dapet gitu. Percuma banget dong gitu kan. Mau apa yang mau diperlihatkan ke perusahaan, mau apa yang diperlihatkan kepada anak-anak lain gitu. Apa yang pengen dilihatkan gitu. Kalian boleh bersedih gitu saat kalian gagal PTN. Kalian boleh bersedih saat kalian gak merasa maksimal mengerjakan sebuah PTN gitu. Bukan berarti kalian itu kalian misal ditanya gitu, kamu mau masuk PTN mana gitu, mau masuk ini, bukan salahnya itu bukan karena kalian ngasih tahu mau masuk PTN mana sih, tapi salahnya kalian terlalu overthinking gitu dengan segala sesuatu hal yang
kalian memang belum kita bisa gitu. Memang kalian apa ya namanya ya, mencoba untuk berusaha sebaik mungkin, tapi pada akhirnya kalian mendapatkan kata sabar lagi gitu. Dan yang orang pengen gitu buat kalian-kalian yang mungkin yang sekarang masih berjuang untuk mendapatkan perguruan tinggi negeri gitu. Jangan lupa gitu ada swasta juga, ini bukan bukan berarti orang promosi untuk masuk swasta dan lain ya. Orang nggak promosi untuk Unpas, untuk Uninus, enggak. Sumpah enggak ini. Tapi kalau mau masuk silahkan gitu. Enggak. Maksudnya gini, kalian meskipun kalian jangan sampai patah semangat kalau kalian nggak masuk negeri gitu. Maksudnya kalian nggak kuliah cuman gara-gara nggak masuk negeri, kalian gap year 2 tahun cuman buat nyobain negeri terus gitu. Nggak gitu kawan kan. Banyak kok universitas-universitas swasta yang bagus kayak Unikom, Unisba, Unpas gitu kan. Terus apalagi ya, banyak lah gitu swasta-swasta yang bagus gitu. Cuman yang orang tahu di Bandung itu doang gitu yang bagus. Eh Unpar, Parahyangan gitu kan, dan Maranatha dan lain-lain gitu. Dan itu juga bagus gitu. Dari sistem pendidikan, dari sistem dosen dan lain-lain bagus gitu. Jadi kalian tuh jangan terpaku sama label. Label dalam artian 10 PTN terbaik, 10 PTN terbaik dan lain gitu. Enggak, itu enggak terlalu ngaruh. Ya memang ngaruh dalam semua hal aspek pendidikan, cuman tetap kembali lagi kepada diri kita yang akan menjalaninya. Kalau kita bisa maju ya pasti maju. Mau masuk universitas manapun kalau kita bisa maju ya maju. Tapi ketika kita nggak bisa maju, mau masuk universitas manapun kita nggak bisa maju ya tetap gak bisa maju gitu. Jadi pada intinya kalian boleh bersedih, boleh kalian bersedih, tapi jangan sampai kalian mendiagnosis diri kalian bodoh, mendiagnosis bahwa diri kalian nggak bisa kuliah di PTN negeri. Di negeri ya emang nggak bisa sebenarnya, cuman jangan menjudge bahwa perguruan tinggi negeri itu yang terbaik. Enggak gitu ya. Mungkin itu aja ya yang bisa orang ceritain. Sampai jumpa, selamat mendengarkan, selamat berjuang lagi. Semoga ada pilihan terbaik untuk kalian. Terima kasih, dadah semuanya.